Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika Ekonomi pertemuan 4. A. Fungsi non-linear. Pada bab sebelumnya kita telah membahas tentang fungsi linear dan kegunaannya atau penerapannya dalam ekonomi. Kita tahu bahwa fungsi linear itu berbentuk garis lurus, dan untuk menggambarkannya secara sederhana kita bisa mengambil dua titik, kemudian kita menarik garis lurus antara dua titik tersebut. Tapi untuk fungsi nonlinear akan jauh berbeda cara menggambarkan grafiknya. Fungsi nonlinear adalah hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya yang grafik kurvanya tidak berbentuk garis lurus. Bentuk persamaannya untuk fungsi nonlinear itu terdiri dari variabel yang pangkatnya lebih dari satu. Bisa pangkat 2, 3, dan seterusnya. Bentuk persamaan linear terdiri dari variabel atau bilang berpangkat lebih dari satu disebut juga sebagai polinom atau suku banyak, baik itu x-nya yang berpangkat lebih dari satu maupun y-nya. Lah, menggambarkannya sekali lagi memang kurva nonlinear itu tidak semudah atau tidak sesederhana fungsi linear. Nanti kita menggunakan kaidah-kaidah tertentu. Bentuk kurva dalam fungsi nonlinear bukan garis, melainkan garis melengkung atau kurva melengkung. Lah, bentuk-bentuk fungsi nonlinear yang paling sering dijumpai dan analisis ekonomi adalah bisa juga fungsi kodrat atau parabolik, fungsi kubik, eksponensial, logaritma, dan lain sebagainya. Selanjutnya, cara menggambarkan grafik kurva nonlinear. Ada dua cara. Yang pertama adalah membuat tabel titik-titik yang banyak, sehingga nanti polanya ketahuan bentuk kurvanya seperti apa. Ini cara yang paling sederhana. Misalnya kita punya fungsi y sama dengan x kuadrat min 5x plus 6. Nah, sekarang kita ngambil sembarang titik-titik x ya, sehingga nanti ketemu nilai y-nya. Nah, misalnya seperti ini. Untuk x sama dengan 0, nanti masukkan ke sini 0-nya ketemu, y-nya adalah 6. Kalau x-nya kita ambil 1, di sini nanti ketemu y-nya adalah 2. Ketika x-nya kita ambil 2, kemudian y-nya adalah 0. Ini dengan cara coba-coba. Ambil sebanyak mungkin, atau mungkin ngambil x negatif juga boleh. X-nya min 1, min 2, dan seterusnya. Semakin banyak itu semakin baik. Lah, kemudian menggambarkan masing-masing titik dalam koordinat kartesius. Jadi ini berarti titiknya 0,6, 1,2, 2,0, 3,0, dan seterusnya. Kemudian gambarkan saja di koordinat kartesius masing-masing titik ini. Semakin banyak semakin baik. Kemudian setelah digambarkan nanti menghubungkan titik-titik tersebut dengan kurva melengkung. Jadi jangan ditarik garis lurus, cukup mengikuti polanya dia melengkung bagaimana. Lah, hasil kurvanya seperti gambar samping seperti ini ya. Nah, ini dia. Jadi awalnya kita punya 0,6. Kita gambarkan 0,6 itu x-nya 0, 6 itu y-nya. Berarti di sini titik E. 1,2 berarti 1,2 di C di sini. Titik terlebih dahulu ya. Kemudian 2,0 di sini, 3,0 di sini titik B. Terus kemudian 4,2, 4,2 D. Kemudian 5,6. Lah, ketika titik-titik ini sudah tergambarkan, kita bisa tahu, kemudian kita sambungkan dengan kurva melengkung. Kita tarik garis melengkung mengikuti ini. Nah, sehingga sudah kelihatan bentuk atau pola dari kurvanya. Paling sederhana seperti itu, cara yang pertama ini. Namun, cara ini masih banyak kekurangan, terutama pada fungsi dengan berpangkat lebih dari 2. Ya, misalnya fungsi kubik, kuadratik, dan lain-lain. Jadi kita tahunya hanya satu lengkungan seperti ini. Tapi kalau fungsi yang lain bisa jadi dia dua kali melengkung, atau mungkin di daerah yang lainnya juga masih ada garisnya. Kelemahannya di sana. Makanya semakin banyak titiknya itu semakin baik. Itu cara yang paling sederhana. Kemudian kita juga tidak tahu titik puncaknya. Jadi kita tahunya hanya titik-titik ini saja. Tapi titik puncaknya di sini ini tidak ketahuan.
Maka kita perlu menggunakan kaidah-kaidah tertentu, yaitu kaidah matematis untuk menggambarkan dari sebuah kurva. Ini cara yang pertama. Yang cara yang kedua yaitu B, kaidah-kaidah dengan matematis. Kita menggunakan sifat-sifat atau kaidah dari matematis. Misalnya kurvanya melengkung kemana, ke atas atau ke bawah, ke kanan atau ke kiri, itu sudah bisa terlihat dari bentuk persamaannya. Kaidah-kaidah matematis yang pertama bisa memahami tentang titik penggal atau titik potong dengan sumbu X dan atau Y. Jadi sebuah kurva bisa berpotongan dengan sumbu X atau bisa berpotongan dengan sumbu Y, atau dua-duanya, atau juga bisa salah satunya. Nah, titik potong dengan sumbu X ya dapat dicari dengan memisalkan Y sama dengan 0. Kemudian sebaliknya titik potong dengan sumbu Y dapat dicari dengan memisalkan X sama dengan 0. Ini hampir sama dengan konsep ketika mau menggambarkan fungsi linier gitu ya. Jadi kita harus mencari tahu terlebih dahulu titik penggal atau potongnya terhadap sumbu X dan Y. Contoh misalkan akan menggambarkan grafik kurva dari fungsi Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 6. Nah, untuk mencari titik potong terhadap sumbu X dan atau Y dari fungsi nilai tersebut adalah sebagai berikut. Nah, kita cari. Kita tahu bahwa titik potong terhadap sumbu X yaitu Y-nya sama dengan 0. Berarti kita asumsikan Y sama dengan 0. Setelah itu ini persamaannya. Karena Y-nya sama dengan 0, maka kita masukkan saja 0 sama dengan X kuadrat min 5X plus 6. Berarti setelah itu kita faktorkan ya. Dari X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0 kita faktorkan menjadi X min 3 atau X min 2 sama dengan 0 pemfaktoran. Kalau bentuk sederhana seperti ini tinggal cari dua angka yang kalau dikalikan sama dengan C, kalau dijumlah sama dengan B. C dalam hal ini adalah 6, kalau ini adalah B sama dengan min 5. Maka angkanya adalah min 3 dan min 2. Kenapa? Karena min 3 dikali min 2 hasilnya adalah 6. Tapi kalau min 3 ditambah min 2 hasilnya adalah min 5. Silahkan dipelajari terkait dengan cara-cara atau metode pemfaktoran. Sehingga dari sini, dari hasil pemfaktoran kita ketemu X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan 2. Berarti perpotongan terhadap sumbu X yaitu Y-nya 0 ya. Berarti 3,0 atau 2,0. Nah, berarti kurva ini tanpa kita tahu gambarnya seperti apa, kita sudah tahu bahwa perpotongan dengan sumbu X yaitu di 3,0 dan 2,0. Berarti dia berpotongan di dua titik. Selanjutnya yaitu titik potong dengan sumbu Y dapat dicari dengan misalkan X sama dengan 0 yang kedua. Maka kita cari titik potong terhadap sumbu Y yaitu X-nya sama dengan 0. Maka setelah itu tinggal masukkan X-nya sama dengan 0 ke fungsinya. Maka kita masukkan saja X-nya 0, 0 kuadrat ya. Min 5 kali 0, 0 juga. Maka hasilnya adalah Y sama dengan 6. Berarti kurva ini berpotongan di titik 0,6 pada sumbu Y. Sehingga kita sudah punya titik masing-masing, tiga titik ini ya. Dua titik berpotongan dengan sumbu X dan satu titik berpotongan di sumbu Y. Sehingga bisa kita gambarkan dalam koordinat kartesius titik potongnya ini. Nah, ini adalah 0,6 berpotongan dengan sumbu Y, sedangkan yang ini adalah 3,0 dan 2,0 ini adalah berpotongan dengan sumbu X. Maka kita dengan adanya titik potong ini kita sudah bisa menerka-nerka bahwa nanti bentuk kurvanya adalah terbuka ke atas gitu, berdasarkan satu informasi ini, titik penggal atau titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, nanti kalau mau ditambahkan informasinya bisa dengan membuat tabel titik-titik, itu tambahkan lagi titik-titiknya mana gitu ya. Kemudian nanti pada pembahasan tertentu kita bisa mengetahui titik puncaknya berapa dengan kaidah-kaidah matematis. Jadi karena ini masih titik potong atau titik penggal, saya gambarkan hanya titik ini saja. Kira-kira bentuk kurvanya seperti apa. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah titik dan kurva simetris. Nah, ini tentang konsep kesimetrisan suatu titik atau kurva. Dua titik dikatakan simetris terhadap suatu garis bila garis tersebut terletak di antara dua titik dan jaraknya sama. Titik 0 itu kita sebut sebagai titik origin. Suatu kurva, ya, kalau ini adalah titik, sekarang suatu kurva dikatakan simetris jika setiap titik di kurva tersebut tercermin pada garis tertentu. Maksudnya seperti apa? Ini dia. Dua titik yang simetris. Misalnya kita bahas terlebih dahulu tentang titik A. Nah, ini tercermin ya, simetris terhadap sumbu Y di titik B gitu ya. Atau titik A ini simetris terhadap sumbu X di titik D gitu ya. Jadi tergantung perspektifnya. Titik C ini simetris terhadap sumbu X itu dengan titik B. Jadi C dengan B itu simetris terhadap sumbu X. Begitupun juga kalau misalnya kita mau memandang antara dua titik, berarti titik A dan D itu simetris terhadap titik E ya, tergantung sudut pandangnya. Atau kalau kita tarik garis misalnya garis miring seperti ini ya, maka titik D itu simetris dan dengan B di garis miring seperti ini. Nah, jadi itu terkait dengan dua titik yang simetris. Lah, kurva simetris terhadap sumbu X dan Y. Nah, misalnya kita punya kurva dari sini, kita batasi sampai 0 saja. Maka dia simetris terhadap sumbu Y, bentuk simetrisnya adalah ini. Berarti kedua kurva ini simetris. Yang sebelah kanan dengan sebelah kiri. Ya. Garis simetrisnya itu adalah sumbu Y. Atau yang kedua yaitu kurva ini simetris dengan kurva yang di bawah ini terhadap sumbu X. Kemudian yang selanjutnya adalah kurva simetris terhadap sumbu X. Jadi dua kurva simetris. Kalau tadi ini berupa garis saja, sekarang kurva utuhnya. Ini dikatakan simetris, Y sama dengan X kuadrat plus 1. Ini simetris terhadap sumbu X dengan kurva Y sama dengan min X kuadrat min 1. Jadi tercermin dengan baik ya, tercermin dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah kurva simetris terhadap garis X. Nah, misalnya garis X sama dengan 4 di sini ya. Nah, jadi dua kurva ini tercermin dengan baik pada garis X sama dengan 4. Yang garis putus-putus ini adalah X sama dengan 4. Maka baik itu kurva yang berwarna biru ini juga tercermin, baik itu juga kurva yang berwarna tercermin. Jadinya yang hijau dengan yang kuning ini adalah dua kurva yang simetris, tercermin dengan baik. Jadi seperti itu terkait dengan titik dan kurva yang dikatakan simetris. Kemudian yang ketiga ada batas nilai ya. Tidak semua fungsi itu kemudian mempunyai nilai yang real. Ada beberapa nilai yang imajiner. Nilai imajiner kita tahu pada sistem bilangan bahwa misalnya contohnya seperti halnya akar negatif. Itu kita tidak bisa menentukan nilainya berapa. Contoh misalnya kita punya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Mempunyai batas nilai X antara min 4 sampai dengan 4. Atau batas nilai Y antara min 4 sampai dengan 4. Nah, jika kita mengambil sembarang nilai X di luar interval batas nilai tersebut, misalnya X sama dengan 5, maka nanti tidak akan ketemu nilainya. Kenapa tidak ketemu? Karena nanti ya, kalau kita masukkan X-nya 5 kuadrat, masukkan ke persamaan ini ya, 25 tambah Y kuadrat sama dengan 16. Kemudian Y kuadrat sama dengan 16 dikurangi 2. Hasilnya adalah Y kuadrat sama dengan negatif 9. Lah, Y itu adalah akar dari min 9 dan ini imajiner. Artinya bukan berupa bilangan real. Makanya harus dibatasi pada interval min 4 sampai dengan 4. Contohnya seperti ini gambar ilustrasinya. Jadi kalau kita ngambil nilai sebelum min 4, sebelah kirinya min 4, maka tidak akan ada nilainya terhadap fungsi ini karena imajiner ini ya. Begitupun juga kalau ngambil nilai di sebelah kanannya. Ya tadi kita contohkan 5. X-nya sama dengan 5 berarti sebelah kanannya. Nanti nggak ketemu hasilnya yaitu imajiner.
Begitupun kalau kita ngambil Y di atas dan di bawahnya ini. Tapi kalau kita mengambil Y dalam interval ini, maka kita masih bisa mendapatkan nilainya berupa bilangan real. Jadi itu terkait dengan batas nilai. Selanjutnya adalah asimtot. Asimtot suatu kurva adalah sebuah garis yang sedemikian rupa sehingga jarak antara kurva dan garis tersebut mendekati 0 seiring X atau Y, salah satu antara keduanya ya, baik itu X atau Y, mendekati tak berhingga. Jadi ini sebuah garis asimtot, sebuah garis yang didekati oleh kurva tapi tidak pernah menyentuh. Nah, jadi tidak pernah menyentuh, hanya mendekati saja. Garis asimtot yang digunakan umumnya merupakan garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Meskipun garis asimtot itu tidak memungkinkan juga untuk garis miring baik itu ke kanan maupun ke kiri. Tapi umumnya adalah sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Contoh 3 misalnya ya. Kita punya fungsi 2X per X min 1. Kalau kita gambarkan nanti seperti ini bentuk gambarnya. Ya, ada dua kurva dari fungsi ini. Yang di bawah kemudian yang di atas. Lah, garis ini yang merah ini, garis asimtot Y sama dengan 2 ini yang putus-putus. Ini hanya didekati oleh fungsi tersebut. Sampai kalau diperpanjang pun dia hanya mendekati saja, tapi tidak pernah menyentuh terhadap garis asimtot ini. Maksudnya seperti itu. Begitupun yang bawah, ini meskipun diperpanjang menuju tak berhingga, min 10, min 100, min 1000, dia tidak akan pernah menyentuh yang namanya garis putus-putus ini atau garis asimtot Y sama dengan 2. Jadi maksudnya seperti itu. Itu yang kita sebut sebagai asimtot dari suatu kurva. Atau kita punya fungsi satu lagi misalnya seperti ini ya. Nah, garis asimtot X sama dengan 1. Jadi garis putus-putusnya adalah asimtotnya ini itu sama dengan 1. Maka kurva dari fx ini dia hanya mendekati terus ke atas, dia tidak akan menyentuh terhadap garis asimtotnya, hanya mendekati saja. Hanya mendekati saja. Makanya kita sebut sehingga jarak antara kurva dan garis tersebut mendekati 0. Jadi jarak antara ini dengan ini hanya mendekati 0, mendekati saja tapi tidak sampai dengan 0. Seiring dengan X atau Y yang semakin tinggi atau mendekati tak berhingga. Nah, ini contoh asimtot vertikal dan horizontal ya. Selanjutnya adalah faktorisasi ya. Persamaan kurva fxy sama dengan 0 dapat terdiri dari hasil perkalian antara dua faktor atau lebih. Maka grafik fungsi tersebut dapat terdiri dari dua grafik gxy misalnya sama dengan 0 dan hxy. Dan titik xy yang memenuhi persamaan grafik gx 0 dan hxy sama dengan 0. Contoh ya. Buatlah grafik persamaan 2x kuadrat plus 3xy min 4y kuadrat sama dengan 0 dengan menjabarkan 3xy menjadi min xy plus 4xy. Maksudnya ini hanyalah trik atau manipulasi untuk menuju pada persamaan yang diinginkan. Jadi 3xy itu sama saja dengan min 1xy ditambah 4xy itu sama saja. Ini nilainya tidak berubah. Ini nilainya sama, artinya kalau ini dijumlahkan kan hasilnya adalah 3xy. Hanya saja bentuknya yang berbeda untuk mempermudah penguraian dari persamaan ini. Penyelesaiannya ini adalah 2x kuadrat fungsinya ya, grafiknya. Kemudian kita ubah saja atau kita jabarkan 3xy dengan min xy plus 4xy. Nah, jadi 3xy ini kita ganti menjadi min xy plus 4xy. Kemudian bentuk ini sama saja dengan bentuk yang di bawahnya ini. Kita manipulasi sedemikian rupa gitu ya. Kalau ini dikalikan, x kalikan 2x itu hasilnya adalah 2x kuadrat. X dikalikan min y hasilnya adalah min xy. Jadi bentuk ini nilainya sama dengan ini, meskipun bentuknya berbeda. Dengan cara yang sama juga ini bentuknya adalah sama. Kita keluarkan bahasanya.
karena di dua sisi ada Y, di sini juga ada Y, maka Y nya dikeluarkan jadi 2Y. Ini kalau dikalikan nanti bentuknya sama seperti ini. Misalnya 2Y kalikan 2X, hasilnya lah 2 kali 2 4XY, sama. Kemudian 2Y dikalikan min Y, hasilnya lah min 2Y kuadrat. Nah, sehingga kemudian kita bisa mengubah bentuk ini menjadi pemfaktoran seperti ini. Bentuk ini dengan ini juga sama. Kalau ini dikalikan karena ini dalam kurung ya, perkaliannya 2x kalikan x ya. Kemudian 2x kalikan 2y. Min y kalikan x. Min y kalikan 2y. Nanti bentuknya juga tidak berubah. Hasilnya seperti ini atau seperti ini. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini berarti 2xy itu sama dengan 0 atau x min 2y sama dengan 0. Jadi 2 persamaan ini. Maka bentuk ini sama dengan 0 atau X plus 2Y itu sama dengan 0. Sehingga grafik ini dibentuk oleh atau menjadi dua bentuk kurva 2X min Y sama dengan 0 dan X plus 2Y sama dengan 0. Sehingga kalau digambarkan grafiknya adalah ini. Berupa dua garis lurus misalnya. Contoh faktorisasi. Selanjutnya adalah fungsi kuadrat. Kalau tadi fungsi nonlinear secara umum, sekarang kita membahas terkait dengan fungsi kuadrat. Suatu persamaan kuadrat dapat berupa lingkaran, elips, parabola, hiperbola, atau bentuk lainnya. Biasanya dalam bentuk aplikasi terhadap ekonomi, biasanya lebih banyak menggunakan parabola yang digunakan atau bentuk fungsi kuadrat ini. Bentuk umum persamaan kuadrat ya. Ax kuadrat plus bxy plus cy kuadrat plus dx plus ey plus f sama dengan 0. Dengan a, b, c, d, dan f adalah konstanta dan paling tidak salah satu dari a, b, c itu tidak sama dengan 0. Artinya harus ada yang berbentuk pangkat 2. Sedangkan ini yang dimaksud konstanta itu bisa menjadi dua, konstanta yang murni dan juga yang menjadi koefisien. Kalau gandeng dengan variabel kita sebut koefisien. Kalau yang murni seperti f ini adalah konstanta biasa. Dari persamaan kuadratik, nah ini ciri-cirinya ya. Ciri-ciri sehingga kita mudah nanti menggambarkan grafik fungsi kuadrat. B sama dengan 0 dan A sama dengan C, maka persamaan berbentuk lingkaran. Ciri-cirinya seperti itu. Kemudian yang kedua, jika B kuadrat kurang dari 4AC kurang dari 0, maka irisan berbentuk elip. Ini diskriminan namanya ya. Jadi kalau diskriminannya kurang dari 0 berbentuk elips, kalau diskriminannya sama dengan 0 maka berbentuk parabola, sedangkan kalau diskriminannya lebih besar dari 0 maka berbentuk hiperbola. Nah, jadi ini sebenarnya merupakan bagian dari irisan kerucut. Kalau diiris dengan bidang mendatar seperti ini akan berbentuk lingkaran. Kalau agak miring itu berbentuk elips. Kalau diiris dengan miring seperti ini berbentuk parabola. Sedangkan kalau diiris tegak lurus itu akan menjadi hiperbola. Jadi irisan kerucutnya bisa menggunakan 2 atau 1 sebenarnya. Jadi ini mungkin secara khusus sebenarnya tentang irisan kerucut, irisan antara kerucut dengan bidang datar, membentuk bentuk-bentuk lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola. Yang pertama adalah lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya dari suatu titik tertentu tetap. Titik tersebut kita sebut sebagai titik pusat dan jarak yang sama disebut dengan jari-jari. Saya kira ini mudah dipahami karena kita sudah bisa membayangkan bentuk lingkarannya. Bentuk umumnya persamaan lingkaran biasanya ax kuadrat plus cy kuadrat plus dx plus ey plus f sama dengan 0. Atau bentuk yang lebih standar misalnya x min h kuadrat ditambah y min k kuadrat sama dengan r kuadrat, di mana h dan k adalah pusat dari lingkarannya. Kalau memang pusatnya 0,0 ya tinggal substitusikan aja ini 0 sehingga menjadi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Berarti pusatnya di 0,0.
Contoh misal, tentukan titik pusat dan jari-jari lingkaran dari bentuk x kuadrat plus y kuadrat min 4x sama dengan 0. Penyelesaian, jadi bentuk umumnya ini ya, kita arahkan ke bentuk umum seperti ini sehingga kita bisa menentukan titik pusatnya. Lah, persamaannya adalah ini. Nanti akan kita arahkan ke bentuk seperti ini. Lah, x kuadrat min 4x plus 4 plus y kuadrat. Kita tambahkan kedua ruas dengan plus 4 ya. Yang sebelah kiri ditambah 4, yang sebelah kanan juga ditambah 4. Nah, ini ada muncul angka 4, di sini juga muncul angka 4. Ini ditambahkan kedua ruas dengan angka 4. Dalam rangka untuk menuju ke bentuk seperti ini. Ini namanya bentuk manipulasi tapi tidak mengubah nilai ya, tidak mengubah nilai ini. Tetap sama nilainya tapi bentuknya saja yang berbeda. Kemudian bentuk ini bisa kita ubah menjadi x min 2 kuadrat plus y min 2 min 0 kuadrat. Sehingga bentuk umumnya bisa terpenuhi seperti ini. Nah, 4 ini bisa kita ubah menjadi 2 kuadrat. Nah, berdasarkan ini kalau sudah sama bentuknya sehingga dengan mudah pusatnya adalah H, K. Berarti pusatnya adalah 2,0. Hanya adalah 2, K-nya adalah 0. Berarti titik pusatnya adalah 2,0 dan jari-jarinya R kuadrat berarti R-nya adalah 2. Sehingga bentuknya seperti ini. Jadi R-nya sama dengan 2. Kemudian inilah bentuk persamaan dari lingkarannya. Maka digambarkan seperti ini. Pusatnya di mana? Di titik 2,0. Ini adalah pusatnya. Terkait dengan bentuk lingkaran. Selanjutnya adalah bentuk elips. Irisan kerucut yang kedua. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang jumlah jaraknya dari dua buah titik tertentu tetap. Titik tersebut disebut dengan titik fokus. Kalau lingkaran ada jari-jari, kalau elips itu lingkaran tapi yang agak lempeng gitu ya. Jadi tidak bulat seperti halnya lingkaran. Bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus cy kuadrat plus dx plus ey plus f sama dengan 0. Syaratnya apa? A tidak boleh sama dengan c. A dan c berbeda, bertanda sama. Jadi kalau positif positif, kalau negatif negatif. Atau bentuk standarnya seperti ini. X min h dalam kurung kuadrat per a. Kemudian y min k dalam kuadrat dalam kurung per b sama dengan 1. H di sini adalah titik pusat atau titik fokusnya. Contoh 6 misalnya, tentukan titik pusat dan jari-jari panjang dan lebar elips. Misal kita punya persamaan ini 4x kuadrat plus 9y kuadrat plus 16x min 18y min 11 sama dengan 0. Maka penyelesaiannya kita arahkan bentuk ini ke bentuk umum seperti ini agar dengan mudah kita menentukan titik pusat dan juga jari-jari panjang dan lebarnya gitu ya. Misalnya ini persamaannya, kemudian kita manipulasi dengan menambahkan kedua ruas yaitu dengan angka 11, 16 dan 9 sehingga lebih mudah diarahkan ke bentuk umumnya. Maka kemudian kita keluarkan ya, 4-nya kita keluarkan sehingga menjadi x kuadrat 4x plus 4. Jadi yang x-nya dikumpulkan terlebih dahulu. Kemudian yang y-nya juga dikumpulkan ke y. Sehingga menjadi seperti ini. Kemudian dari bentuk seperti ini itu sama saja dengan 4x plus 2 dalam kurung kuadrat ditambah 9 dalam kurung y min 1 kuadrat, sehingga sama dengan ini dijumlahkan, yaitu hasilnya adalah 36. Kalau sudah berbentuk seperti ini sudah mendekati bentuk umum atau standar dari elips gitu ya. Maka kita bagi semuanya ya dengan 36. 36 bagi 36 1. Kemudian 9 dibagi 36 hasilnya adalah 4. Kemudian 4 dibagi 6 sama saja dengan 1/9. Sehingga bentuk ini sudah menyerupai bentuk standar dari elips. Sehingga dengan mudah berarti titik fokusnya adalah H dan K, yaitu min 2 dan 1.
Sedangkan untuk jari-jarinya yaitu adalah 9 diakarkan sama dengan 3 yang terpanjang ya. Kemudian 4 yang terpendek, jari-jari pendeknya yaitu akar 4 sama dengan 2. Nah, sehingga kalau gambar grafiknya kita perhatikan di sini ya. Inilah titik pusatnya min 2,1. Kemudian jari-jari pendeknya yaitu dari sini ke sini yaitu 2. Sedangkan dari sini jari-jari yang panjang yaitu adalah 3. Kesini pun juga 3. Jadi itu terkait dengan elips. Bentuknya tidak seperti lingkaran ya. Jadi ada dua jari-jari yaitu jari-jari pendek dan jari-jari yang panjang. Kemudian selanjutnya adalah hiperbola. Hiperbola adalah kedudukan titik-titik pada bidang datar yang selisih jaraknya terhadap dua buah titik tertentu besarnya tetap. Titik tersebut kita sebut sebagai titik fokus. Bentuk umum persamaan hiperbola yaitu ax kuadrat plus cy kuadrat plus dx plus ey plus f sama dengan 0. Di mana a dan c berlawanan tanda. Jadi kalau di sini positif, di sini negatif dan seterusnya. Atau bentuk standarnya seperti ini ya, ada 2 kalau hiperbola. Jadi ada yang bentuknya hampir sama. Hanya saja di sini ada yang b-nya yang di depan. Ya, kemudian yang di sini adalah a kuadratnya yang ada di paling depan. Kita tahu bahwa pengurangan tidak bersifat komutatif. Sehingga bentuk ini dengan ini berbeda meskipun hampir mirip. Contoh misalnya, tentukan titik pusat dan persamaan asimtot hiperbola 9x kuadrat min 4y kuadrat min 18x min 16y min 43 sama dengan 0. Dengan cara yang sama bentuk ini kita arahkan ke bentuk umum. Kira-kira mendekati bentuk yang mana? Dengan cara seperti yang tadi waktu persamaan lingkaran dan juga elips dengan cara manipulasi. Maka kita dengan cara menambahkan kedua ruas dengan 43 ditambah 9 kemudian dikurangkan dengan 16 dalam rangka untuk mempermudah bentuk ini ke dalam bentuk standar dari hiperbola. Kemudian bentuk ini sama saja dengan kita ambil saja 9x min 1 kuadrat, nanti hasilnya sama semua ini. Kemudian min 4y plus 2 dalam kurung kuadrat, nanti hasilnya juga sama seperti ini. Memang kita harus agak fasih mengubah bentuk ini dengan bentuk ini. Ini kalau dikalikan sama ya, y kuadrat y plus 2 dalam kurung kuadrat itu sama halnya dengan bentuk ini. Kemudian x min 1 kuadrat ya, itu bentuknya sama dengan ini. Kemudian kalau sudah ketemu, ini sudah mendekati bentuk seperti ini, maka tinggal membagi semuanya dengan 36. 36 bagi 36, 1. 4 dibagi 36, 1 per 9. 9 dibagi 36, 1 per 4. Sehingga kalau sudah menyerupai bentuk ini ya, maka kita dengan mudah mengatakan bahwa titik pusatnya adalah 1, min 2. Sedangkan A-nya adalah 2 dan B-nya adalah 3. Sumbu transversnya sejajar dengan sumbu X. Nah, jadi kalau dilanjutkan terhadap persamaan asintotnya adalah menggunakan rumus ini ya. X min H per A sama dengan plus minus. Nah, kalau plus minus berarti nanti ada 2 persamaan asintot ya. Y min K plus B ya. Sehingga nanti bisa dimasukkan saja atau ini dikalikan ya. Plus minus masih berarti ada 2 persamaan nanti. Nah, kalau kita selesaikan asimtot yang pertama ya, yang plus ya. Plus ini 3x min 3 plus 2y plus 4. Yang plus. Kemudian yang negatif asimtot yang kedua karena tandanya di sini adalah plus minus. Sehingga ada 2 persamaan asimtot. Nanti ketemu asimtot yang pertama adalah 3x min 2y min 7. Yang kedua asimtotnya adalah 3x plus 2y plus 1 sama dengan 0. Nah, sehingga kalau digambarkan, gambar grafiknya nanti ini dia. Ini adalah bentuk hiperbolanya, ya. Bentuk hiperbolanya. Kemudian pusatnya di sini. 1, min 2. Ini adalah titik pusatnya. Kemudian asimtot yang pertama adalah ini.
ya. Asimtot yang pertama adalah ini. Kemudian asimtot yang kedua adalah ini. Ingat sekali lagi, asimtot ini tidak akan pernah menyentuh dengan kurva yang namanya kurva hiperbola ini. Dia hanya mendekati saja. Ini pun juga sama. Kalau diperpanjang ini ya, ini tidak akan ketemu atau tidak perpotongan, hanya mendekati saja. Jadi ini terkait dengan hiperbola. Selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu tentang parabola. Lah, dalam aplikasi ekonomi lebih banyak yang dibahas terkait dengan parabola biasa. Parabola adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya ke suatu titik dan garis tertentu sama. Titik tertentu disebut titik fokus dan garisnya kita sebut sebagai garis direktris. Bentuk umumnya ya, x-nya yang kuadrat atau y-nya yang kuadrat, yang lainnya berpangkat 1. Persamaan kuadratik. Atau bentuk standar bisa seperti ini ya, tergantung persamaannya. Nanti kita arahkan ke bentuk ini, atau mungkin dalam bentuk ini juga enggak masalah, tergantung informasi yang diketahui. X min H kuadrat sama dengan 4P Y min K. Lah, H di sini dan K ini adalah titik fokusnya ya. Nah, maka di sini kalau bentuk yang pertama ini adalah X kuadrat, sedangkan yang ini adalah Y-nya yang kuadrat, sedangkan ini Y-nya pangkat 1 dan ini adalah X-nya pangkat 1. Lah, grafik fungsi parabola mempunyai satu sumbu simetri dan satu titik puncak gitu ya. Nah, berdasarkan persamaan bentuk standar ini, kita bisa melihat dari nilai P-nya. Jadi, untuk mengetahui ciri-ciri tertentu dalam kurvanya gitu ya. Apa yang bisa kita nilai? Misal P-nya ya, P-nya saja ya, bukan 4-nya tidak termasuk, P-nya saja. P lebih besar dari 0, maka parabola akan terbuka ke atas atau ke sebelah kanan. Kita tahu parabola itu bisa terbuka ke atas atau terbuka ke sebelah kanan atau kiri atau bawah. Nah, maka jika P-nya lebih besar dari 0, dia ada dua kemungkinan, bisa terbuka ke atas atau ke sebelah kanan. Kalau lebih didetailkan lagi nanti bisa ke kanan atau ke atas, tergantung bentuk persamaan. Kalau P-nya kurang dari 0, berarti dia terbuka ke bawah ya, atau ke sebelah kiri. Nah, ke sebelah kiri seperti ini. Kemudian ada lagi sifat-sifatnya, misalnya hubungan antara nilai diskriminan ya, D sama dengan B kuadrat min 4 AC, itu merupakan dengan titik potong grafik pada sumbu X atau Y. Dengan nilai diskriminan kita bisa menentukan apakah kurva tersebut berpotongan atau tidak. Contoh, jika D lebih besar daripada 0, maka grafik memotong sumbu X atau Y di dua titik yang berbeda, berpotongan di dua titik kalau diskriminannya lebih besar daripada 0. Tapi kalau diskriminannya sama dengan 0, maka dia berpotongan di sebuah titik, hanya menyentuh saja kepada sumbu X atau Y. Kemudian kalau kurang dari 0, maka dia tidak menyinggung sumbu X atau Y ya. Jadi kalau diskriminannya kurang, berarti dia tidak berpotongan atau tidak menyinggung sumbu X atau Y. Nah, untuk mempermudah pemahaman parabola, kita coba contoh 8. Jadikan bentuk persamaan parabola X kuadrat min 4XY plus 4Y plus 16 sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah kita tahu bentuk umumnya misalnya seperti ini ya. Karena di sini adalah X kuadrat, kita mengambil yang X-nya yang kuadrat, bentuk umum yang ini. X kuadrat min 4X plus 4Y plus 16 sama dengan 0. Kita rubah bentuknya ya, dengan cara menambahkan sama di ruas kiri ditambah dengan 4, di ruas kanan juga ditambah 4. Kemudian ya, karena bentuk umumnya yang kita arahkan seperti ini, maka 4Y plus 16 kita pindah ruaskan menjadi min 4Y min 16. Sekali lagi, kalau saya menggunakan bahasa pindah ruas, sebenarnya dalam matematika itu tidak ada istilah pindah ruas, tapi mengurangkan dengan angka yang sama. Jadi maksudnya pindah ruas dalam hal konsep matematis itu mengurangkan dengan 4Y kurangkan dengan 16 di kedua ruas. Cuman singkatnya pindah ruas, mungkin yang dari dulu sejak kecil mungkin kita diajarkan di SD seperti itu. Kemudian setelah itu
X kuadrat min 4 X plus 4 itu sama saja dengan X min 2 dikuadratkan, sehingga sudah berbentuk persamaan umum ini. Kemudian yang bentuk ini ya, kemudian kita juga jadikan bentuk umum seperti ini. Min 4 dalam kurung Y plus 3, berarti bentuknya sudah sama dengan ini. Kemana P-nya? P-nya tidak dituliskan karena hanya 1. Ini sama saja dengan min 4 kalikan 1. Nah, sehingga kalau sudah berbentuk umum seperti ini, dengan mudah kita mengatakan berarti vertex parabola tersebut, nah ini puncaknya ya, yaitu min 2, 2 dan min 3 titik puncaknya. Kalau sudah diubah menjadi persamaan umum. Kemudian P-nya berapa? P-nya adalah min 1. Tadi yang tidak tertuliskan itu. Karena 4 kalikan P, berarti P-nya di sini min 1. Kemudian sumbunya sejajar dengan sumbu Y. Kemudian parabola terbuka ke bawah berdasarkan nilai P yang tadi, kriteria yang tadi ya. Jadi kalau P-nya kurang dari 0, dia bisa terbuka ke bawah atau ke kiri. Sehingga kalau digambarkan seperti ini. Ya. Jadi vertexnya adalah 2, min 3 dan terbuka ke kiri. Kalau dianalisis lebih jauh lagi, tinggal dilihat nilai diskriminannya. Ya, dia berpotongan hanya di sumbu Y, tidak berpotongan di sumbu X gitu ya. Dan berpotongan hanya di satu titik, yaitu 0, min 4. Sedangkan terhadap sumbu Y tidak berpotongan. Selanjutnya yaitu contoh lain dari parabola untuk mempermudah penggambaran grafik dari persamaan parabola. Contoh 9. Misalnya kita punya dua persamaan, yaitu X sama dengan min Y kuadrat plus 15 dan X sama dengan 2Y kuadrat min 12. Kemudian kita akan menggambarkan grafiknya. Penyelesaian ya. Fungsi yang pertama saya warnai biru untuk mempermudah pemahaman saja. Kemudian fungsi yang kedua yaitu kita warnai dengan warna pink. Lah, perpotongan kedua persamaan itu dengan cara menyamakan, baik itu dalam bentuk Y sama dengan atau dalam bentuk X sama dengan. Karena di sini sudah dalam bentuk X, maka tinggal kita masukkan saja yang X1 sama dengan X2. Artinya apa? Persamaan yang pertama disamakan dengan persamaan yang kedua. X1 yang pertama apa? Min Y kuadrat plus 15. X2 nya berapa? 2Y kuadrat min 12. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini nanti sangat berguna dalam aplikasinya terkait dengan titik keseimbangan ya, untuk kurva non linear, di mana QD sama dengan QS nanti. Maka dasarnya dari sini. Kemudian kita operasikan saja, Y-nya kita pindah ruas ya ke kiri, kemudian 15 pindah ruas ke kanan, sehingga min Y kuadrat dikurangi 2Y kuadrat hasilnya adalah min 3Y kuadrat. 15 jadi negatif, hasilnya adalah min 27. Sehingga Y kuadratnya nanti adalah min 27 per min 3, hasilnya adalah 9. Y sama dengan akar 9. Lah, akar 9 itu bisa jadi plus 3 atau min 3 ya. Jadi akar 9 itu bisa jadi 3 atau min 3. Lah, untuk Y sama dengan 3, maka kita masukkan, substitusikan ke salah satu persamaan. Maka X ya, untuk Y sama dengan 3 terlebih dahulu, nanti juga akan dicari Y sama dengan min 3. Untuk Y sama dengan 3, maka X sama dengan, masukkan saja nilai Y-nya, sehingga nanti menjadi 3 kuadrat berarti min 9 tambah 15 yaitu 6. Berarti ketemu satu titik yaitu Y sama dengan 3. Sehingga perpotongannya ketemu adalah Y 3, maka X nya adalah 6. Titik potongnya berarti 6,3. Nah, ini untuk yang Y sama dengan 3. Sedangkan untuk Y sama dengan min 3, maka tinggal kita masukkan saja. Nanti juga ketemu nilai X-nya adalah 6. Berarti titik potong yang kedua antara kedua kurva ini adalah min 3,6. Sehingga kalau diakumulasikan, berarti perpotongan kedua kurva tersebut di titik 3,6
dan min 3,6. Berarti berpotongannya adalah di titik ini. Baik itu kurva, perpotongan antara kurva yang biru dengan yang berwarna pink di sini, atau fungsi yang pertama dengan fungsi yang kedua. Kemudian bagaimana cara menggambarkannya? Kita gambarkan satu persatu terlebih dahulu untuk grafiknya. Misalnya kita gambarkan terlebih dahulu yang berwarna biru atau fungsi yang pertama. Menggambarkan grafik yang fungsi yang pertama ya, X sama dengan min Y kuadrat plus 15. Dalam menggambarkan grafiknya secara manual, maka yang pertama adalah kita harus tahu bahwa bentuk ini nilai A-nya adalah kurang negatif 1. Artinya kurang dari 0. Dilihatnya dari mana? Di depan nilai Y kuadratnya ini, yaitu min 1. Kurang dari 0. Maka kurva terbuka ke kiri. Berarti nanti bayangan kita kurvanya adalah terbuka ke kiri. Ini ciri-ciri yang pertama. Jadi informasi itu penting. Kita sudah dapat informasi bahwa kurvanya nanti terbuka ke kiri. Kemudian perpotongan kurva ya dengan sumbu X dan sumbu Y. Kita cari perpotongan kurva ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dengan cara apa? Perpotongan kurva ini dengan sumbu Y dengan memisalkan apa? X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya 0 maka tinggal kita masukkan ke sini ke persamaannya ya. Sehingga menjadi X-nya 0, Y min Y kuadrat plus 15 tetap. Sehingga nanti ketika dilanjutkan prosesnya adalah Y sama dengan plus minus akar 15. Nah, nanti kalau dihitung dengan kalkulator bisa, yaitu ketemu Y-nya adalah plus minus 3,87. Apa artinya plus minus? Berarti yang pertama adalah 3,87, yang kedua adalah negatif 3,87. Berarti berpotongan di sumbu Y di titik, karena X-nya 0 berarti 0,3,87 dan titik 0, min 3,87 di dua titik ini perpotongannya. Kemudian yang kedua adalah perpotongan kurva ini dengan sumbu X. Kalau tadi di sumbu Y dengan memisalkan X sama dengan 0, sekarang di sumbu X maka Y-nya yang 0. Nah, kalau Y-nya yang 0 kita masukkan ke persamaan X sama dengan min 0 kuadrat. Nah, 0 kuadrat tambah 15. Sehingga dengan mudah 0 dikuadratkan tetap 0. Sehingga X-nya tetap sama dengan 15. Berarti kurva ini berpotongan di sumbu X di titik 15,0. Sehingga kita sudah punya dua titik potong di sumbu Y dan satu titik potong di sumbu X gitu ya. Kemudian kita melihat titik puncaknya ya, titik puncak. Vertex atau puncak dari fungsi ini. Rumusnya adalah vertexnya itu B kuadrat diskriminan ya. B kuadrat min 4AC per 4A. Kemudian min B per 2A. Dalam hal ini mana yang A mana yang B? Di depan Y ini kita anggap sebagai A. Kemudian B-nya tidak ada 0 ya. Kemudian C-nya adalah 15. Nah, sehingga tinggalkan B-nya 0 ya. Kemudian min 4, A min 1, A-nya, C-nya adalah 15. Dibagi dengan 4 dikali min 1, yaitu min 4. Sehingga nanti ketemu, begitupun juga dengan yang Y di sini ya, min 60 per min 4. Sedangkan yang ini min 0 dibagi min 2, hasilnya adalah tetap 0. Sehingga kalau dibagi hasilnya adalah 15,0. Berarti puncaknya adalah 15,0. Lah, berdasarkan semua informasi ini ya, kemudian kita mencoba untuk menggambarkan grafiknya. Atau kalau mau ditambahkan lagi yang keempat, misalnya kita buat titik-titik tabel ya, dengan mencoba-coba misalnya X-nya kalau 1 Y-nya berapa, X-nya kalau 2 Y-nya berapa, dan seterusnya untuk membantu saja. Nah, sehingga kalau digambarkan semua berdasarkan ya bahwa kurva terbuka ke kiri, nanti berarti bentuknya seperti ini. Kemudian perpotongannya yaitu dengan sumbu Y, ya perpotongannya adalah 0,3,87 berarti di sini. Kemudian yang 0, min 3,87 di bawah. Karena perpotongan terhadap sumbu Y. Sedangkan perpotongan terhadap sumbu X ya, ketemunya adalah 15,0. Berarti di sini perpotongannya.
Lah, berdasarkan informasi puncaknya juga 15,0. Berarti perpotongan di sumbu X itu adalah titik puncaknya. Sehingga sebelumnya misal kita belum tahu bentuk kurvanya, karena sudah tahu titik puncak, kemudian perpotongan terhadap sumbu Y dan sifat kurva terbuka ke kiri, maka dengan mudah kita menggambarkan secara manual. Oh, berarti gambarnya seperti ini, tinggal disambungkan dengan kurva melengkung. Nah, jadi tinggal digaris melalui titik potong yang pertama ini, yaitu 0,387, kemudian ke puncak, kemudian kembali lagi melalui titik potong yang kedua di sumbu Y, yaitu 0,387, sehingga kurvanya seperti ini. Nah, sekarang untuk yang menggambarkan grafik fungsi yang kedua yang berwarna pink itu, yaitu X sama dengan 2Y kuadrat min 12. Dengan cara yang sama tadi ya, kita lihat nilai A nya yaitu sama dengan 2 di depan Y kuadrat, dan nilainya adalah lebih besar daripada 0, maka kurva terbuka ke kanan, berarti kebalikannya dari kurva yang pertama tadi. Kalau yang pertama terbuka ke kiri, sekarang terbuka ke kanan. Bagaimana dengan perpotongan kurva fungsi yang kedua ini dengan sumbu X dan Y? Dengan cara yang sama, untuk yang sumbu Y, maka X-nya kita anggap sebagai 0. Kemudian kita substitusikan X-nya sama dengan 0. Sehingga menjadi 0 sama dengan 2Y kuadrat min 12. Sehingga ketemu nanti Y-nya adalah plus minus akar 6. Sehingga kalau dihitung nanti plus minus 2,45. Berarti ada 2 titik plus minus. Maka perpotongan dengan sumbu Y di titik 0, plus 2,45 dan 0, minus 2,45. Berarti ini adalah 2 titik perpotongan antara fungsi ini terhadap sumbu Y. Sedangkan untuk perpotongan dengan sumbu X, maka Y-nya yang sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, tinggal kita masukkan ke sini. Berarti 0 kuadrat dikalikan 2 tetap 0. Sehingga X-nya ketemu adalah negatif 12. Sehingga perpotongan dan sumbu X yaitu di titik min 12,0 ya, min 12,0. Lah, kemudian informasi yang ketiga yaitu vertex atau puncaknya. Puncaknya tetap menggunakan rumus yang sama, sehingga nanti ketemu puncaknya adalah min 96 per 8 sama dengan 12. Nah, di sini 0 tetap. Berarti puncak ya, puncak atau nilai maksimum dari fungsi ini adalah negatif 12,0. Lah, berdasarkan semua informasi ini, maka kita menggambarkan yang pertama, bayangan kita adalah kurvanya terbuka ke kanan. Nanti bentuknya seperti ini. Karena terbuka ke kanan. Puncaknya kita gambarkan dalam koordinat kartesius. Kemudian perpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Sehingga nanti tergambarkan seperti ini. Jadi awal grafik ini dari titik informasi ini dulu. Kita harus punya bayangan bahwa gambarnya terbuka ke kanan tanpa ada garisnya terlebih dahulu ya. Kemudian perpotongan ini kita gambarkan di sini, perpotongan terhadap sumbu Y di sini kita gambarkan 0,2.45, 0, min 245 di sini perpotongannya. Kemudian titik puncaknya di sini yaitu min 12,0. Kalau memang masih butuh informasi lagi, silahkan buat tabel tambahan. Misalnya kalau X-nya 1, Y-nya berapa. Ketika X-nya 2, Y-nya berapa. Boleh. Nah, setelah titik-titik tersebut digambarkan, maka kita dengan mudah menggambarkan, oh, bentuk parabolanya seperti ini. Maka kita hubungkan dengan garis melengkung berbentuk parabola. Berdasarkan apa? Berdasarkan informasi ini. Kemudian selanjutnya ya adalah gabungan dari kedua kurva tersebut. Jadi yang pertama dan yang kedua, yang berwarna biru dan berwarna pink. Dengan perpotongan kedua kurva tersebut adalah 6,3 dan 6, min 3, maka kedua kurva tersebut digambarkan dalam satu koordinat kartesius sehingga menjadi gambar seperti ini. Jadi informasi titik-titik ini berdasarkan gambar yang pertama, kalau yang biru ya, perpotongan dengan sumbu Y yang biru, titik puncaknya yang biru di sini. Kemudian kurva yang kedua titik puncak, perpotongan dengan sumbu
Y juga di sini. Nah, kemudian jadikan satu. Kemudian titik potong antara kurva yang pertama dengan yang kedua yaitu 6,3 dan 6, min 3. Dan sehingga tergambarkan dengan baik dan secara utuh bentuk dari kedua kurva tersebut beserta titik-titik potongnya masing-masing. Lah, titik-titik ini kita sebut sebagai titik ekstrim biasanya. Titik-titik yang penting untuk diketahui sebelum menggambarkan kurva. Saya kira itu untuk mempermudah pemahaman terkait dengan fungsi parabola dan menggambarkan grafiknya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.